saya akan isi dengan penyelesaian sistem persamaan aljabar linear ya. Kita bahas dulu yang dengan menggunakan metode langsung ya. Nah, sebelum saya masuk, mungkin saya ada sedikit pembuka. Apa itu persamaan linear ya? Ada yang tahu apa itu persamaan linear? Apa persamaan linear itu? Halo? Persamaan yang ada konstantanya. Gimana? Persamaan yang mungkin ada konstantanya di dalam bilangannya gitu. Ada konstantanya. Kemudian kalau kita berbicara linear, berarti apa? Kita berbicara mengenai pangkat ya. Ya. Ini persamaan linear, ada persamaan kuadrat ya. Ada persamaan polinomial. Kalau kita berbicara linear apa berarti? Pangkatnya cuma satu, Pak. Pangkatnya cuma satu, ya seperti itu. Ya, kita akan bahas mengenai penyelesaian dari persamaan aljabar linear. Kalau dulu biasanya kita menyelesaikan itu kan dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Itu kalau misalnya variabel X1, X2, X3 itu kalau cuma sedikit ya. Tapi kalau banyak, kita harus selesaikan dia menggunakan aljabar linear ya. Dan juga nanti di responsi nanti juga akan diberikan bagaimana menyelesaikannya dengan menggunakan program komputer. Oke. Sistem persamaan dari aljabar linear, dia memiliki bentuk yang seperti dilihat pada slide ini, ya. Jadi terdapat variabel X1, X2 sampai Xn, ya. Di mana B1 sampai Bn itu adalah merupakan suatu nilai yang konstan atau konstanta, kemudian di depan variabel X1, X2 sampai Xn itu dia ada koefisien ya. Jadi persamaan aljabar linear itu dia punya bentuk A11 X1 plus A12 X2 dan seterusnya A1n sampai Xn itu sama dengan B1 ya. Kemudian A persamaan kedua A21 X1 plus A22 X2 dan seterusnya A2n Xn sama dengan B2. Kemudian persamaan yang ketiga, dia punya bentuk A31 X1 ditambah A32 X2, dan seterusnya sampai A3n Xn itu sama dengan B3. Nah, persamaan ini berhingga sampai AN1, jadi 1 ini dia adalah menyatakan sebagai kolom yang pertama, AN1, ditambah AN2, X2, dan seterusnya sampai ANN Xn itu sama dengan Bn. Jadi ada persyaratan, persamaan ini biasanya kalau kita mau menyelesaikan persamaan itu kan harus kita hitung biasanya degrees of freedom ya. Nah, degrees of freedom jadi antara yang variabel yang akan dicari dengan persamaan yang dia harus sama sehingga dia bisa diselesaikan ya persamaan tersebut. Kalau tidak sama nanti bisa kelebihan yang diketahui atau yang diketahui kurang malah tidak bisa diselesaikan. Dari persamaan aljabar linear ini, koefisien AIJ dan konstanta BJ itu dia diketahui ya. Sedangkan XI itu dia adalah tidak diketahui. Jadi X1, X2 dan seterusnya itu
masih belum diketahui. Jadi kita disuruh untuk menyelesaikan persamaan dengan variabel X1, X2 sampai Xn itu adalah yang tidak diketahui. Jadi kita mau menyelesaikan persamaan tersebut. Oke. Kalau tadi kita hanya misalnya kalau cuma ada dua persamaan dengan dua variabel, mudah sekali kita melakukan eliminasi. Mungkin untuk yang 3 persamaan juga masih bisa kita selesaikan manual. Tetapi kalau misalnya sudah lebih dari 3 persamaan, itu kita bisa selesaikan dengan bantuan persamaan tersebut dibentuk dalam suatu matriks. Kalau dia dibentuk dalam suatu matriks, maka persamaan tadi kita bisa tulis menjadi baris ke-1 itu adalah merupakan koefisien dari baris ke-1, ya. Jadi baris ke-1 dari matriks itu adalah koefisien-koefisien dari variabel X1 sampai Xn. Itu ditulis sebagai A11, A12, sampai A1n. Kemudian baris kedua itu ditulis sebagai persamaan yang kedua, sampai baris ke n, ya. AN1 sampai ANN. Kemudian variabel X1 ditulis dia sebagai matriks kolom X1, X2 sampai dengan Xn, ya. Sama dengan konstanta untuk masing-masing persamaan B1, B2 sampai Bn. Sehingga persamaan ini secara lebih sederhana kita bisa tulis AX itu sama dengan B, ya. Nah, biasanya kalau mudah kita untuk menyelesaikan itu mencari nilai dari X itu kan dia dengan dilakukan inverse Laplace, ya, inverse Laplace dari A, ya. Kalau inverse Laplace dari A, kalau dia sudah persamaannya 3 atau lebih dari 3, itu penyelesaiannya menjadi lebih kompleks kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan inverse. Jadi kan A inverse kali A kali X sama dengan A inverse B, ya. A inverse sendiri itu penyelesaiannya lebih panjang, ya, atau agak panjang karena melibatkan di situ ada determinan, ya, untuk menyelesaikan inverse Laplace. Maka dari itu untuk perhitungan menggunakan komputasi ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan augmented coefficient matrix. Jadi koefisien-koefisien dari matriks itu dia digabungkan dengan konstanta dari masing-masing persamaan, ya. Istilahnya dia disebut sebagai augmented coefficient matrix. Yaitu dia diperoleh dengan menggabungkan konstanta dari vektor B ke koefisien matriks A. Jadi yang B ini itu ditaruh di bagian belakang, ya. Sehingga kalau dinotasikan matriks augmented coefficient matrix AB, jadi koefisien-koefisien dari persamaan itu dia ditulis terlebih dahulu di depan. Nah, kemudian yang di bagian belakang ini adalah merupakan konstanta-konstanta dari persamaan yang ada. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Penyelesaian di dalam sistem persamaan aljabar linier. Biasanya kalau kita menyelesaikan persamaan dengan dua variabel, kita menyelesaikan dengan dua variabel, bisa di X1 atau X2, ya, atau di sini persamaan misalnya X ditambah 2Y itu sama dengan 6,
X ditambah Y sama dengan 1. Kalau persamaan ini kita selesaikan, misalnya kita selesaikan dengan eliminasi atau substitusi, maka akan diperoleh penyelesaian X-nya sama dengan min 4 dan Y-nya adalah sama dengan min 5. Nah, sehingga kalau dua garis ini digambarkan, maka kedua garis ini dia akan berpotongan. Titik potongnya itu adalah merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut, ya. Sehingga kalau misalnya dua garis ini, dua persamaan ini diselesaikan, maka akan diperoleh suatu jawaban yang unik, ya. Jadi sistem dia mempunyai penyelesaian atau jawaban yang unik karena dua garis tersebut dia berpotongan. Kemudian ada juga yang sistem ini dia tidak mempunyai jawaban atau tidak ada penyelesaiannya. Contohnya itu persamaan 2x plus 4y sama dengan 12, ya. X plus 2y sama dengan 10. Nah, ini tidak bisa kita selesaikan, ya. Jadi dua persamaan ini tidak bisa kita selesaikan untuk mencari X dan Y. Yaitu sistem tidak mempunyai jawaban. Mengapa dia tidak mempunyai jawaban? Karena dua garis ini dia sejajar. Jadi garis itu kalau dia sejajar ya dia tidak akan berpotongan, ya. Kalau dia tidak berpotongan ya tidak akan punya jawaban. Kemudian ada suatu tanda kalau misalnya persamaan itu tidak bisa kita selesaikan, yaitu determinan dari matriks koefisien itu adalah sama dengan 0. Jadi kalau persamaan ini kita buat dalam bentuk matriks, ya, baris ke-1, 2, 4, baris kedua 1, 2, kemudian dikali dengan matriks kolom XY, ya, sama dengan matriks 12, 10, maka determinan dari matriks koefisiennya itu adalah 2 kali 2 dikurangi 1 kali 4, yaitu hasilnya 0. Jadi dua garis sejajar, dia tidak mempunyai jawaban, ya. Kemudian kasus yang ketiga, itu adalah sistem ini dia mempunyai tak berhingga jawaban. Kapan penyelesaian itu memiliki penyelesaian yang tak berhingga? Kalau kedua garis tersebut berimpit, ya. Contohnya persamaan X ditambah Y sama dengan 1. Kemudian 2X plus 2Y sama dengan 2. Jadi kalau misalnya persamaan yang berikutnya itu adalah merupakan perkalian atau pembagian dari persamaan yang pertama itu sudah dipastikan, maka garis itu berimpit. Jadi berimpit itu dia sebenarnya adalah satu garis. Nah, kalau misalnya dua garis itu dia berimpit, maka penyelesaiannya atau jawabannya itu adalah tak berhingga karena dia selalu berpotongan, ya. Cirinya juga kalau persamaan itu mempunyai jawaban tak terhingga, itu determinan dari matriks koefisien itu adalah sama dengan 0, yaitu kalau dibuat matriks ini ya 1 kali 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0. Maka dari itu dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa syarat dari sistem itu dia mempunyai satu jawaban unik, itu kalau determinan dari matriks koefisiennya itu adalah tidak sama dengan 0. Maka dari itu dia akan memiliki penyelesaian kalau dia tidak sama dengan 0. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut, ya. Ya. Kita masuk ke penyelesaian sistem persamaan aljabar linier. Nah, kalau tadi itu masih dia sederhana, variabelnya hanya X dan Y. Atau X1, X2, bisa juga dinyatakan seperti itu. Tetapi bagaimana kalau misalnya persamaannya itu banyak sekali? Kita ambil misalnya, let's see, kita ambil untuk persamaan yang pertama itu adalah A11X1 ditambah A12X2 dan seterusnya sampai A1NXN itu dia memiliki konstanta C1. Persamaan yang kedua A21X1 ditambah A22X2 dan seterusnya
sampai A2NXN ini dia punya konstan C2, konstanta C2. Kemudian persamaan ke N, AN1 X1 ditambah AN2 X2 dan seterusnya sampai ANN XN itu sama dengan CN. Nah, persamaan-persamaan ini kalau kita selesaikan bisa dinotasikan sebagai matriks A dikali dengan matriks X itu sama dengan C. Ya, C itu adalah matriks kolom ya, C1, C2 sampai ke Cn. Nah, A ini bisa digambarkan sebagai berikut ya. Jadi A11X1 ditaruh pertama, A12 ini, A13 sini, A14 di sini sampai A1N ya. Kemudian baru di baris yang kedua itu adalah persamaan yang kedua. Kemudian baris ketiga itu persamaan yang ketiga sampai persamaan Kn dinotasikan sebagai AN1 ya, AN2, AN3 dan seterusnya sampai ANN. Kemudian matriks X itu adalah matriks kolom X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Sedangkan C itu sama dengan matriks kolom juga C1, C2, C3, Cn. Sehingga kalau matriks A itu kita kalikan dengan matriks X, itu hasilnya akan persis sama dengan persamaan ini ya. Itu cara untuk menggambarkan. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan sistem persamaan aljabar linier yang dalam bentuk matriks tadi? Jadi ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Yang kita bahas dulu adalah metode langsung ya. Metode langsung yang pertama itu menggunakan eliminasi Gauss atau Gauss elimination. Apa itu metode eliminasi Gauss? Jadi pada awalnya kita bentuk persamaannya itu adalah menjadi matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Ya, ini adalah merupakan bentuk awal yang tadi, ya. Nah, kemudian matriks ini kita atur, ya, kita manipulasi matriksnya supaya dihasilkan bentuk akhir U kali X itu sama dengan C. Jadi B ini akan berubah menjadi C. Ya. Di depan X itu adalah U. Apa itu U? U itu adalah merupakan upper triangular matrix. Apa itu upper triangular matrix? Itu di mana matriks U itu adalah matriks di dalam di atasnya diagonal, nilainya adalah tidak sama dengan 0. Jadi yang diagonalnya kan U11, U22, U33 ya, dari diagonal ini ke atas itu nilainya tidak sama dengan 0. Sedangkan yang di bawah diagonal itu dia adalah sama dengan 0. Jadi kita harus merubah dari bentuk AX sama dengan B itu menjadi bentuk UX sama dengan C. Yaitu dengan cara matriks A ini kita manipulasi sehingga menjadi bentuk matriks U ini, ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara merubah ya supaya ini menjadi 0 di bawahnya matriks diagonal. Kemudian
Cara yang kedua itu adalah menggunakan LU dekomposisi, ya. Apa itu LU dekomposisi? Jadi ya matriks yang awalnya bentuknya adalah A kali X sama dengan B, itu dirubah menjadi bentuk L, U kali X itu sama dengan B. Tadi U itu di atasnya diagonal dari matriks ini dia nilainya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian Enak aja kau. U, apa itu U? U sudah ya tadi ya. Yang L itu apa? Lower ya. Kalau A itu up, kalau U itu upper, kalau L itu lower. Kebalikan dari U. Kalau lower yang L itu adalah yang di bawah diagonal itu nilainya tidak sama dengan 0. Sedangkan yang di atasnya diagonal itu nilainya dia adalah sama dengan 0. Nah, sehingga kita harus bentuk matriksnya ini menjadi matriks L dikalikan U dikali X itu sama dengan B. Ya, seperti itu. Jadi B-nya ini dia tidak berubah. Ya, tetap sama. Kemudian, metode yang berikutnya adalah eliminasi menggunakan Gauss-Jordan. Jadi yang pada awalnya persamaannya adalah A kali X sama dengan B, ini dirubah menjadi matriks I kali X sama dengan C. I itu apa? Ada yang tahu mungkin apa itu I? Ini nggak asing lagi ya buat kita. Apa I ini? Identitas, Pak. Ya, matriks identitas ya, diagonalnya 1 ya, selain diagonal dia 0. Nah, kita harus rubah matriks itu dari bentuk A kali X sama dengan B dirubah menjadi bentuk seperti ini. I kali X itu sama dengan C. Jadi harus dibentuk seperti ini. Ya. Nanti ini akan segera cepat bisa diselesaikan untuk mendapatkan X1, X2, X3, dan seterusnya. Tetapi untuk yang ini ada cara-cara atau metode untuk menyelesaikan X1, X2, X3, dan seterusnya. Ya. Kalau menggunakan yang Gauss elimination, ini biasanya yang kita bisa selesaikan terlebih dahulu itu yang XN, jadi X yang terakhir. Baru naik lagi, jadi kalau misalnya ada 3 persamaan, nanti kalau misalnya dengan menggunakan eliminasi Gauss, yang bisa diselesaikan dulu itu adalah X3. Baru menggunakan substitusi dapat X2, baru setelah itu dapat X1. Tapi untuk yang LU decomposition, ini harus ada rumus-rumus ya, persamaan untuk mendapatkan X1, X2 sampai Xn. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Penyelesaian di dalam sistem persamaan aljabar linier ya. Sudah tadi. Kita bahas dulu yang terkait dengan eliminasi Gauss. Ya. Kita bahas dulu metode yang pertama, metode eliminasi Gauss ya. Misal kita memiliki sistem 3 persamaan. Persamaan itu adalah A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 sama dengan C1. Kemudian persamaan yang kedua A21X1 ditambah A22X2 ditambah A23X3 dia sama dengan C2. Kemudian A31X1 plus A32X2 plus A33X3 itu sama dengan C3. Ya. Tahap pertama ini adalah dilakukan yang namanya eliminasi. Ya. A21 ini dibuat sama dengan 0.
A31 juga dibuat sama dengan 0, dan A32 dibuat sama dengan 0. Sehingga akan kita dapatkan matriks U. Ya, upper ya, sehingga kita dapatkan matriks U. Kemudian kalau sudah didapatkan matriks U, maka seperti saya sampaikan tadi, kita bisa selesaikan terlebih dahulu adalah nilai dari X3. Ya, X3-nya kita akan peroleh dari persamaan yang terakhir ini. Kemudian X3 itu kita substitusi ke persamaan yang kedua untuk mendapatkan X2. X2 dan X3 sudah didapat, maka kita bisa mendapatkan X3 dengan melakukan substitusi ke persamaan yang pertama. Nah, sehingga dari sini untuk eliminasi Gauss itu ada 2 tahapan. Tahapan eliminasi dan yang kedua adalah tahapan substitusi kembali untuk mendapatkan penyelesaian. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Untuk tahap eliminasi itu langsung 0 gitu ya Pak? Yang A21, X1, A31, X1, A32, X2? Ya, jadi dia harus dibuat 0. Ya, jadi baris kedua kolom 1, 0, baris 3 kolom 1, 0, dan baris 3 kolom 2 ini juga dibuat menjadi 0. Ya, dengan melakukan proses. Ya. Oh, jadi pakai proses kan Pak? Nggak langsung jadi 0 gitu? Ya, ada prosesnya. Oke. Kira-kira gimana caranya prosesnya? Misalnya tahap pertama, saya mau membuat matriks A21 ini sama dengan 0. Oke, MEB Pak. Apa? MEBT. Apa itu? Matriks echelon baris, lupa Pak kepanjangannya. Ya, yaitu dengan cara baris yang kedua, ya atau persamaan yang kedua itu semuanya dikurangkan, ya dikurangkan dengan yang pertama, ya baris yang pertama, kemudian dikali dengan koefisien A11 per koefisien A21, maka dia akan menjadi 0, ya yang baris kedua, ya. Oke. Kita lanjut ya. Untuk tahapan ini kira-kira mengerti ya maksudnya ya. Jadi yang penting dia dinolkan dulu, dijadikan matriks U ya, yang upper ya. Mengenai prosesnya ini akan ada di slide berikutnya. Nah, sehingga kalau ini sudah 0 semua yang bagian bawah, maka dapat matriks U, maka penyelesaiannya sudah bisa kita peroleh. Persamaan yang ketiga dapat X3, dari persamaan kedua substitusi X3 ke dalamnya dapat X2. Kemudian persamaan yang ke-1 maka akan dapat X1 dengan substitusi X2 dan X3 ya, seperti itu. Jadi itu tahapannya. Nah, ini jadi terdiri dari 2 tahap. Kalau tadi mudah ya, karena ini ada 3 persamaan. Bagaimana kalau lebih dari 3 persamaan? Jadi ada tahapan eliminasi dan substitusi kembali. Jadi yang awal ini terdiri dari N-1 langkah eliminasi dengan tujuan eliminasi X1, kemudian eliminasi X2, kemudian eliminasi Xn-1. Ya, berturut-turut dari sistem persamaan berikut. Jadi persamaan 1 ini dibuat tetap. Jadi pembandingnya nanti dia ke persamaan 1 ya. Kemudian A21, A31, A41 sampai AN-1 ini dinolkan dulu. Ya, kalau dia persamaannya lebih dari 3. Jadi dinolkan dulu. Ya, dinolkan dulu ya. Ya, A21, A31, A41 sampai AN1 ya. Kemudian langkah eliminasi ke-1, eliminasi X1 dari persamaan 2 dengan N. Ya, caranya adalah kurangkan persamaan I dengan persamaan 1 dikalikan AI1
per A11, di mana I itu mulai dari 2 sampai N. Jadi kalau misalnya saya mau mengeliminasi A21, ya, mengeliminasi A21, ya, 21 itu kan berarti yang persamaan kedua. Maka saya kurangkan persamaan kedua dengan persamaan ke-1 dikalikan dengan A21 per A11. Maka ini akan menjadi 0. Ya. Dan seterusnya, ya. Jadi yang A21, A31, A41 ini dihilangkan terlebih dahulu. Begitu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum saya lanjutkan. Oke, ada pertanyaan? Bila tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Kalau tadi eliminasi ke-1 itu, yang di kolom ke-1, ini kan di nolkan ya. Ya, jadi yang bagian ini dia di nolkan. Ya. Kemudian langkah eliminasi yang kedua, itu adalah eliminasi X2 dari persamaan 3 sampai dengan N, caranya dengan mengkurangkan persamaan I dengan persamaan kedua dikalikan AI2 per A22, di mana I itu mulai dari 3 sampai N. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Jadi kalau misalnya A32, ya, ini mau saya nolkan, ya, maka persamaan 3 saya kurangi dengan persamaan kedua dikali A32 per A22, ya. Koefisien A32 di sini dibagi dengan A22, ya, yang ada di sini. Begitu caranya supaya dia dapat 0 dan seterusnya, ya, ke bawahnya begini. Ini eliminasi yang kedua. Kalau tadi yang ke-1 kan menghilangkan yang ini, yang kolom ke-1 ini, ya, mulai dari baris kedua dinolkan. Kalau ini mulai dari baris ketiga, ini dia dinolkan, ya, dengan mengurangkan persamaan kedua. Dikalikan kalau misalnya yang baris ketiga ya A32 per A22. Kalau menghilangkan yang baris keempat ya A42 per A22. Dan seterusnya, ya, begitu. Ada pertanyaan mungkin? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Ngerti ya? Oke. Langkah berikutnya sampai ke eliminasi ke N-1. Nah, tadi itu yang di sini sudah 0, 0, 0 ya, sini 0, 0, 0. Dan seterusnya sampai didapat yang terakhir di sini, ya. Maka XN ini adalah CN setelah perubahan ke N-1 atau eliminasi ke N-1 dibagi dengan NN setelah perubahan ke N-1. Nah, nanti akan didapat misalnya X-nya 4, maka misalnya N-nya 4, ya. Maka di sini akan didapat X4. Kemudian mendapatkan X3 ke persamaan sebelumnya. Mendapatkan X2, substitusi ke persamaan berikutnya. Mendapatkan X1, substitusi ke persamaan sebelumnya. Ya, seperti itu.
Ada pertanyaan dulu? Jadi ini sudah eliminasi yang terakhir ya. Nah, kemudian baru ke tahap substitusi ya. Jadi ini adalah merupakan formulasi umum dari eliminasi Gauss. Jadi pada tahap eliminasi AIJ R itu sama dengan AIJ R-1 min AIR ke R-1 ARJ R-1 per ARR R-1. Di mana untuk yang C adalah CI untuk perubahan yang ke R sama dengan CI R-1 dikurangi CR R-1 AIR R-1 per ARR R-1. Di mana R itu mulai dari 1, 2 sampai eliminasi N-1. I itu mulai dari R plus 1 sampai N. Nah, kemudian J itu mulai dari R sampai N. Syaratnya itu adalah ARR ini, ARR untuk ke R-1 dia tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalnya terjadi ARR R-1 itu adalah sama dengan 0, maka harus dilakukan pertukaran baris ya, barisnya bisa ditukar ya, seperti itu. Nah, kemudian baru dilakukan substitusi kembali ya, di mana XN. Jadi yang selalu yang diselesaikan itu adalah ke N ya. Kalau persamaannya ada 4 ya X4. Kalau persamaannya ada 5 ya X5 dulu yang diperoleh ya. Jadi Xn sama dengan Cn N-1 per AN N N-1. Kemudian untuk yang berikutnya, misalnya X-nya tadi persamaannya ada 4, dapat X4 dulu, kemudian baru menyelesaikan yang X3, ya, dengan substitusi X4 yang sudah diketahui untuk mendapatkan X3. Sehingga bentuk umum dari persamaannya, Xj itu sama dengan Cj, J-1, min sigma I, di mana I itu adalah J plus 1 sampai N, AJI dari J-1, XI dibagi AJJ untuk J-1, di mana J-nya adalah N-1, N-2 sampai 1. Jadi kan dia akan mundur ya, karena yang diselesaikan itu yang misalnya persamanya ada 5 ya X5 dulu. Dia akan terus mendapatkan X4, mendapatkan X3, mendapatkan X2, baru terakhir mendapatkan X1. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi ini adalah formula umum ya. Mungkin lebih enak kita masuk ke latihan soal ya. Saya harapkan Anda bisa menulis kembali ya sebagai latihan di kertas dengan di buku Anda dengan melakukan step by step menggunakan eliminasi Gauss ya. Contoh soal, carilah penyelesaian X1, X2, dan X3 dari persamaan berikut dengan cara eliminasi Gauss. Persamaannya adalah 3X1 min X2 plus 2X3 sama dengan 12. Kemudian X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 itu sama dengan 11. 2X1 min 2X2 dikurangi X3 itu sama dengan 2. Ya. Penyelesaiannya adalah kita buat dia dalam augmented matrix. Ya. Jadi koefisien-koefisien dari persamaan digabung dengan konstantanya. Ya. Saya nyari di mana itu equation untuk menggambar ini sebagai garis itu tidak ada, makanya ini saya pakai titik 2 ya sebagai pembatas antara koefisien dan konstanta ya. Sehingga dari persamaan yang pertama itu koefisiennya adalah 3 min 1 2, saya taruh di sini 3 min 1 2. Kemudian 12 ya di sini. Persamaan yang kedua 1 2 3 ya 1 2 3 kemudian 11 ya. Kemudian 2
min 2, min 1, kemudian 2. 2, min 2, min 1, 2. Nah, tahapannya kita rubah dia menjadi U, ya, menjadi bentuk matriks U. Supaya jadi matriks U, eliminasi yang pertama, ini saya nolkan, ya. Ya, cara mengenolkan adalah dengan baris kedua ini, saya kurangi dengan koefisien baris kedua yaitu 1, dibagi dengan koefisien dari baris pertama, itu adalah 3, dikali baris ke-1. Ya, coba Anda selesaikan ya. Ini saya langsung penyelesaiannya. Coba Anda tulis kembali ini step by step. Kalau B2 dikurangi 1/3, B1 itu hasil matriksnya seperti apa? Coba Anda lakukan step by step. Ya. B2 dikurangi 1/3 B1. Ya, maka akan didapat yang baris kedua itu menjadi 1 dikurangi 1/3 kali 3 kan jadinya 0. Ini ya. Kemudian 2 dikurangi 1/3 kali min 1, maka dapatnya 7/3. Kemudian 3 dikurangi 1/3 kali 2, ya 3, jadi mengikuti persamaan ini ya, 3 ini dikurangi 1/3 kali 2, maka hasilnya adalah 7/3. Dan yang 11 dikurangi 1/3 kali 12 ya. Jadinya 11 dikurangi 4, itu hasilnya adalah 7. Ini kita di tahapan yang pertama ini ya, sehingga ini menjadi 0. Kemudian tahapan yang kedua, ini juga kita nolkan juga. Supaya 0, makanya baris ketiga ini dikurangi dengan koefisien A31 ini, ya 2, dibagi dengan koefisien dari A11, dikali dengan baris ke-1. Sehingga kalau 2 baris ketiga kita lakukan operasi, B3 dikurangi 2/3 B1, kalau 2 dikurangi 2/3 kali 3, maka akan dapat 0. Min 2 dikurangi 2/3 dari min 1, dapatnya adalah min 4/3. Kemudian min 1 dikurangi 2/3 kali 2, dapatnya min 7/3. 2 dikurangi 2/3 kali 12, dapatnya adalah min 6. Nah, sehingga untuk 2 operasi kita dapatkan persamaannya menjadi 3 min 1, 2, 12, 0, 7/3, 7/3, 7, dan 0, min 4/3, min 7/3, dan min 6. Ya. Tahapan berikutnya adalah yang baris ketiga, ini harus kita nolkan ya. Min 4/3 ini harus kita nolkan. Caranya bagaimana mengenolkan dia? Itu adalah baris ketiga ya dikurangi dengan koefisien dari baris 32 dibagi koefisien baris 22 ya dikali dengan persamaan kedua, atau jadinya B3 ditambah 4/7 B2. Maka menjadi min 4/3 ditambah 4/7 kali 7/3 dapatnya 0. Kemudian min 7/3 ditambah 4/7 kali 7/3 dapatnya min 1. Dan min 6 ditambah 4/7 kali 7 dapatnya adalah min 2. Sehingga dari sini kita dapatkan persamaan yang sudah di sebelah kiri ini adalah U. Ya, dan yang di sebelah kanannya ini di dalam augmented matriksnya ini adalah merupakan konstanta yang baru. Sehingga dari persamaan ini akan mudah kita selesaikan. Jadi persamaan yang terakhir ini diwakili oleh persamaan 3x1 min x2 ditambah 2x3 sama dengan 12. Kemudian 7/3x2 ditambah 7/3x3 sama dengan 7. Persamaan terakhir min x3 sama dengan min 2. Sehingga persamaan, jadi penyelesaian untuk x3
itu adalah sama dengan 2. Nah, kalau X3-nya sama dengan 2, kita bisa substitusi ke persamaan kedua, di mana X3-nya sama dengan 2, maka akan didapat X2 sama dengan 1. Nah, kemudian untuk mendapatkan X1, X2, dan X3 kita substitusi, maka akan dapat X1 sama dengan 3. Itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Pak, saya kolom di chat room. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, itu 4/7 dari mana? 4/7 itu maksudnya yang mana ya? Ini ya? Ya, saya ulangi lagi ya. Nah, ini supaya dia menjadi 0, itu kan harusnya baris ketiga ini dikurangi dengan koefisien, yaitu min 4/3 dibagi dengan koefisien 7/3 dikali baris kedua. Karena min dengan min tadi ketemu positif. Ini 4/7 karena 4/3 dibagi 7/3, maka jadinya 4/7. Jadi untuk mengenolkan yang di sini itu menjadi B3 ditambah 4/7 B2. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Mudah ya, eliminasi Gauss ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, seperti biasa kita break dulu ya, 5-10 menit, kemudian nanti kita lanjutkan ke metode LU, eliminasi. Oke, sampai ketemu, kita stretching ya, 5-10 menit.
A11X1 plus A12X2 plus A13X3 plus A14X4 sama dengan C1. Kemudian persamaan kedua, A21X1 plus A22X2 plus A23X3 plus A24X4 itu sama dengan C2. Kemudian persamaan ketiga, A31X1 ditambah A32X2 ditambah A33X3 ditambah A34X4 itu sama dengan C4. A41X1 plus A42X2 plus A43X3 plus A44X4 sama dengan C4.
Jadi kalau kita buat dia yang koefisien ini, dia dalam bentuk matriks, itu menjadi A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, kemudian A31, A32, A33, A34, kemudian A41, A42, A43, A44. Jadi matriks yang merupakan koefisien dari persamaan itu kita identikan dengan L kali U. Jadi L ini adalah matriks yang lower, kemudian U itu matriks yang upper. Ya. Ini ya. Jadi yang upper ini diagonalnya 1, 1, 1, kemudian ada nilainya di atasnya. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Jadi matriks ini sama dengan matriks lower dikali dengan matriks U atau upper. Ya. Ada pertanyaan? Pasti ada pertanyaan ini ya. Bagaimana mendapatkan L11, L21, L22, L31, L32, dan seterusnya, dan U12, U13, dan seterusnya ini, itu ada persamaan. Ya. Jadi ada algoritma untuk LU decomposition. Jadi yang pertama, kita harus buat dulu matriks L dan matriks U. Jadi ini dibuat dulu matriks L-nya. Dibuat dulu artinya saya harus cari L11, L21, L22, L31, L32, kemudian L33, L41, L42, L43, L44. Nah, kemudian saya juga harus cari U12, U13, U14, U23, U24, dan U34. Jadi itu artinya membuat dulu matriks L dan U. Sehingga untuk J sama dengan 1, maka LI1 itu sama dengan AI1. Di mana I itu adalah merupakan 1, 2, 3, sampai N. Sedangkan untuk I sama dengan 1, J ini adalah maksudnya kolom ya. J itu adalah maksudnya kolom. Jadi kalau ada LI1, jadi LI untuk baris ke I, kolom ke 1 itu adalah AI kolom ke 1. Ya. Sedangkan untuk I sama dengan 1 atau baris ke 1, ya, maka U1J itu sama dengan ya A1J per L11. Maka sama dengan A1J per A11, di mana J itu mulai dari 1, 2, 3, sampai N. Ya. Nah, sehingga untuk LIJ itu persamaannya sama dengan AIJ dikurangi sigma, K sama dengan 1 sampai J-1, LIK, U, KJ, di mana J itu kurang dari sama dengan I, ya, I dan J itu adalah sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Nah, sedangkan untuk mencari UIJ itu sama dengan AIJ dikurangi sigma, K sama dengan 1 sampai I-1, LIK kali UKJ per LII. Ya. Di mana J itu lebih besar sama dengan I, dan I dan J itu adalah 1, 2, 3, sampai N. Ya. Jadi ini adalah persamaan ya untuk membuat matriks U dan matriks L. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Jadi ini algoritmanya ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan C yang baru? C baru dan nilai X itu bisa didapatkan untuk I sama dengan 1, ya, atau baris ke-1, C1 aksen itu sama dengan C1 dibagi L11. Jadi L11 ini kan sudah didapatkan dari membuat matriks L dan U. Ya. Nah, kemudian sedangkan yang ke I, CI aksen itu sama dengan CI dikurangi sigma, K sama dengan 1, sampai I-1, LIK dikali C K aksen per LII, di mana I itu sama dengan 2, 3, sampai ke N. Ya. Tadi yang C1 itu kan koefisien konstanta yang persamaan yang pertama. Ya. Sedangkan untuk J sama dengan N, maka di sini Xn itu sama dengan Cn aksen. Sehingga untuk J, yang ke J, Xj itu sama dengan Cj aksen min sigma, K sama dengan J plus 1 sampai N, U, JK kali X ke K, di mana J itu adalah N-1 sampai 1. Jadi kita menggunakan algoritma ini untuk mendapatkan matriks L dan matriks U, dan juga untuk mencari C yang baru dan menyelesaikan mendapatkan nilai X. Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kita coba masuk ke soal gitu ya, biar lebih dimengerti ya. Sebagai contoh soal misalnya, cari nilai X1, X2, dan X3 dari persamaan berikut dengan cara menggunakan LU decomposition. Persamaannya adalah 3X1 min X2 ditambah 2X3 sama dengan 12. Kemudian X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 11. Ya. Kemudian 2X1 min 2X2 min X3 itu sama dengan 2. Ya. Nah, sekarang sebagai latihan, coba Anda cari ya matriks L-nya seperti apa, kemudian matriks U-nya seperti apa berdasarkan algoritma ini, kemudian Anda cari C baru, sehingga kemudian bisa menyelesaikan X. Ya. Anda coba dulu ya, berdasarkan algoritma ini untuk menyelesaikan soal ini ya. Nanti kita akan bahas bersama ya. Saya beri waktu 20 menit gitu untuk membuat matriks L dan U, kemudian dapatkan C baru, kemudian mendapatkan nilai X ya. Sudah dicatat soalnya? Ya, dari soal ini coba Anda tentukan L dan U-nya ya dengan algoritma tadi, kemudian tentukan nilai dari X masing-masing ya menggunakan algoritma ini. Saya beri waktu 20 menit, nanti kita bahas bersama ya.
L21 masa min 1? L21 1 ya. Karena L21 sama dengan A21. Kemudian L31. L22, ada yang sudah dapat? 1, Pak, atau bukan? L22 7/3. Jadi L22 itu dari A22 dikurangi sigma K sama dengan 1 sampai 1. Jadi L2K UK2. Jadi L22 itu A22-nya 2 dikurangi jadinya L21 kali U12. Di mana U12 itu min 1/3. Jadinya 7/3. Kemudian L32, ada yang sudah dapat? L32 berapa? Min 4/3. Ada yang sudah dapat ya? Kemudian L33 itu adalah min 1. Kemudian U12 min 1/3, U13 2/3, dan U23 itu adalah sama dengan 1. Ya, slide saya nampak ya. Jadi ini kalau dibuat L dan U, ya 300 ya, kemudian L21 itu adalah 1, L22 7/3 ya, kemudian L31 itu 2, L32 itu adalah min 4/3, dan L33 itu min 1. Kemudian yang U, ya, U12 itu adalah min 1/3, dan U13 itu sama dengan 2/3. Ya, sehingga L dan U dapatnya seperti ini, ya. Ada yang mendapatkan hasil sama mungkin? Ya, nanti dicoba lagi menggunakan algoritma yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Kalau belum mendapatkan sampai dapat nilainya untuk L dan U, itu adalah seperti ini, ya. Lalu ada pertanyaan dulu untuk mendapatkan L dan U? Saya kasih hints ya. Untuk yang L11 ini, itu kan sama dengan A11. A11 itu sama dengan 3. Nah, di sini tetap 3 ya. Kemudian yang L21 itu sama dengan A21, yaitu 1. Kemudian L31 itu sama dengan A31, yaitu sama dengan 2. Ya. Kemudian L22
L22 ini 7/3 dari mana? L22 itu dari A22 dikurangi sigma K sama dengan 1 sampai 1 ya. L2K kemudian U K2. Jadi sigmanya menjadi L22 itu sama dengan A22 dikurangi dalam kurung L21 kali U12. L21 itu adalah 1 nilainya, kemudian U21, U12 maksud saya itu adalah min sepertiga. Yaitu di mana U12 min sepertiga ini adalah asalnya dari A12 dibagi A11. Jadi ketemunya adalah min sepertiga. Nah, sehingga didapatkan L22-nya itu adalah sama dengan 7/3. Kemudian L32 itu adalah A32 dikurangi sigma K dari 1 sampai 1, L3K U K2. Jadi karena K-nya 1 sampai 1 sigmanya, maka persamaan L32 itu menjadi A32 dikurangi dalam kurung L31 kali U12. Tadi A32 itu adalah min 2, kemudian L31-nya adalah 2, dan U12-nya adalah min sepertiga. Maka ketemunya L32-nya min 4/3. Sedangkan yang L33 itu adalah A33 dikurangi sigma K sama dengan 1 sampai 2 dari L3K kali UK3. Jadi di dalam sigma itu ada perkalian kemudian dijumlah ya di dalam sigmanya. Sehingga ketemunya L33 itu sama dengan min 1. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nanti kalau belum dapat nanti dicoba lagi sampai mendapatkan nilai ini dari algoritma tadi ya supaya terbiasa. Kemudian kalau sudah dapat L dan U, kemudian menentukan nilai dari X, sebelumnya kita harus menentukan C aksen ya. C aksen persamaannya adalah C1 dibagi L11. C1 itu adalah 12, kemudian L11 itu adalah 3. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya. Itu untuk C1 aksen. Kemudian mendapatkan C2 aksen. C2 aksen kalau dari algoritma tadi persamaannya adalah C2 dikurangi sigma dari K sama dengan 1 sampai 1 L21 kali C1 aksen. Sehingga di dalam sigmanya karena dari K sama dengan 1 sampai 1 persamaannya menjadi C2 aksen itu adalah C2 dikurangi L21 kali C1 aksen. C2 itu adalah 11 ya. Kemudian dikurangi L21 itu adalah 1 tadi dan C1 aksen itu adalah 4. Ya, dibagi dengan L22 kalau dari persamaan. Ya, L22-nya itu adalah 7/3. Sehingga C2 aksen ketemu 3. Sedangkan C3 aksen di dalam sigmanya ada 2 kali ya. Di situ adalah C3 aksen sama dengan C3 dikurangi sigma K sama dengan 1 sampai 2 L3K CK aksen per L33. Nah, sehingga persamaan C3 aksen itu adalah C3 dikurangi dalam kurung L31 kali C1 aksen ditambah L32 kali C2 aksen, kemudian dibagi dengan L33. L31-nya adalah 2, C1 aksen 4, L32 adalah min 4/3, C2 aksennya adalah 3, sehingga ketemunya C3 aksen itu sama dengan 2. Nah, kalau C1 aksen, C2 aksen, dan C3 aksen sudah ketemu, kemudian mendapatkan X-nya, kita berawal dari Xn dulu ya. X3 itu sama dengan C3 aksen, ya. Makanya X3-nya sama dengan 2. Kemudian yang X2 itu adalah sama dengan C2 aksen dikurangi sigma
K sama dengan 3 sampai 3, U 2K X3. Nah, sehingga persamaannya menjadi X2 itu sama dengan C2 aksen dikurangi ya dalam kurung U23 kali X3, yaitu 3 dikurangi 1 kali 2. Ya, ketemunya adalah 1 X2-nya. Kemudian X1 itu adalah C1 aksen dikurangi sigma dari 2 K sama dengan 2 sampai 3, U1K XK. Dan C1 aksen itu adalah 4, kemudian sigma K sama dengan 2, U1K XK itu bisa dijabarkan menjadi sigmanya itu adalah U12 kali X2 ditambah U13 kali X3, di mana U12 min sepertiga, X2-nya 1, U13 adalah 2/3, dan X3-nya sama dengan 2, sehingga didapatkan X1-nya adalah sama dengan 3. Memang untuk mengerjakan komutasi numerik ini memang membutuhkan ketelitian, karena satu step salah itu ke bawah itu bisa salah, ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Belum ini maksudnya ngerti atau enggak ngerti? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin 2 bahasan itu dulu yang kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Apa namanya, yaitu metode Gauss elimination sama LU decomposition. Untuk yang Gauss Jordan kita bahas minggu depan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum pertemuan ini kita akhiri, mungkin Anda bisa coba apa namanya, soal
Ya, ini tampak ya slide saya ya? Iya, tambah Pak. Ya, ini sebagai latihan di rumah ya untuk mengisi hari libur. Nah, nggak dikumpulkan kok ini, ya untuk latihan saja. Yaitu gunakan metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berikut ya. Anda coba di rumah ya sebagai latihan. Nah, minggu depan kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan. Oh ya, nanti slide-nya juga saya upload kok. Nah, nanti bisa dicek ya di ULS. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita siang hari ini. Dan terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan.